Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Jiu Xiaobi berakhir, Gumen akhirnya membawa tim Liu Yun ke tahta kejuaraan bersama satu orang, dan menulis legenda sendiri. Setelah pertempuran ini, Gumen menjadi tuan pertama Akademi Jiu Xiao tanpa ragu. Tentu saja, aturan pertama ini tidak termasuk Kaisar Wu. Setelah Perang Dunia I, reputasi Gumen di Akademi telah mencapai titik tetap dan tidak ada yang perlu dikejar. Dengan pertempuran terakhir, Guman telah menjadi terkenal dalam sejarah dan telah menjadi legenda dan mitos di masa depan. Setelah pertempuran, Guman mengabaikan siapapun, langsung menemukan Chu Xingyun, dan menundukkan kepalanya. Ibadah ini memiliki banyak arti. Pertama-tama, Gumen ingin meminta maaf kepada Chu Xingyun. Dia tidak sepenuhnya mematuhi instruksi Chu Xingyun, ragu-ragu tidak membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Kedua, Gumen ingin berterima kasih kepada Chu Xingyun. Jika bukan karena bimbingan Chu Xingyun pada saat kritis, Gumen sendiri tidak akan pernah berpikir untuk memilih 1 dari 5, mengejar kekacauan, dan mendapatkan kembali keberuntungannya. Setelah mendapatkan kembali keberuntungannya, Guman dapat dengan jelas merasakan bahwa pintu masuknya sama dengan milik Sima Changtian, longgar. Secepat 1 tahun, dan hingga 3 tahun, Guman pasti akan menerobos ke alam Kaisar Wu. Jangan melihat Chu Xingyun hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian memberikan catatan, tapi untuk Gumen itu adalah kultivasi, membangun kembali anugerah. Orang tua memberi Guman kehidupan dan membesarkannya, yang lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Namun, Chu Xingyun memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa untuk Gumen, dan menyelamatkan Gumen dari Mutong dari situasi fana. Rahmat menyelamatkan hidup, yang dapat disandingkan dengan rahmat biologis orang tua, telah memberinya kehidupan. Kemudian, Chu Xingyun membudidayakan Gumen lagi. Terlepas dari apakah itu pedang langit atau pedang langit, dan sebelum pertandingan hari ini, kata-kata Chu Xingyun semuanya menumbuhkan orang barbar kuno. Satu-satunya kasihan adalah bahwa Gumen tidak mengindahkan bujukan Chu Xingyun, ragu untuk tidak membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, yang hampir menyebabkan tragedi. Akhirnya, catatan Chu Xingyun adalah rahmat dari rekonstruksi. Awalnya, setelah Gumen dibunuh oleh Sima Changtian dalam hitungan detik, peruntungannya diambil. Kehidupan ini bahkan Kaisar Wu sulit dicapai. Tapi selembar kertas Chu Xingyun menunjukkan jalan bagi Guman untuk mengalahkan musuh yang kuat dengan 5-1. Hanya dalam satu pertempuran, nasib Guman telah berubah secara dramatis. Dari seorang pria yang terbunuh oleh lonjakan dan tidak memiliki masa depan itu menjadi keberadaan besar yang menciptakan legenda dan mencapai mitos, yang pasti akan terkenal dengan sejarah. Terlebih lagi, tahta Kaisar Wu, yang sulit dicapai seumur hidup, sekarang sudah dekat. Rahmat menyelamatkan hidup, penanaman cinta, rahmat rekonstruksi, manapun mereka, semua tidak dibalas. Tanpa Chu Xingyun, tidak akan ada barbar kuno saat ini, dan tidak ada barbar kuno di masa depan. Melihat Gumen menyembah di depannya, Chu Xingyun bergegas maju, mencoba mengangkat Gumen. Meskipun Chu Xingyun tidak puas dengan kegagalan Gumen untuk mengindahkan nasihatnya sendiri, bagaimana semua orang bisa memaksakan dirinya sendiri jika dia ambisius? Belum lagi dia dan Guman hanya berteman, meskipun mereka bersaudara atau bahkan antara orang tua dan anak-anak, bagaimana mereka bisa memaksa mereka? Apa yang harus dikatakan, Chu Xingyun akan berkata. Tapi apakah pihak lain mematuhi atau tidak, Chu Xingyun tidak masalah. Menghadapi bantuan Chu Xingyun, Gumen keras kepala dan menolak untuk bangun. Bagaimanapun, ia harus memberi penjelasan pada Chu Xingyun. Lama menghela nafas, Gumen berkata, "Bos, tidak saudaraku. Alasan mengapa aku ragu, bukan hanya karena takut akan kematian, tetapi terutama karena tubuh emas yang tak terkalahkan, benar-benar terlalu kuat." Mendengar kata-kata Gumen, Chu Xingyun sedikit terkejut, dan kemudian dengan keras mengerahkan kekuatannya, mengerutkan kening dan berkata, "Bangun ketika kamu bangun, karena kamu memanggilku kakak maka dengarkan aku." Kata-kata Chu Xingyun semuanya sampai pada titik ini. Guman berani untuk menentang lagi dan berdiri dengan kekuatan Chu Xingyun. Berdiri di depan Chu Xingyun, Gu Mancheng berkata dengan sungguh-sungguh, "Mentor saya yang paling dihormati dari sebuah perguruan tinggi junior pernah mengatakan kepada saya bahwa jika saya terlalu mengandalkan tubuh emas yang tak terkalahkan, prestasi saya dalam hidup akan terbatas." Dengan malu memandang Chu Xingyun, Gu Men berkata, "Saya pernah berjanji kepada guru saya untuk menyegel tubuh emas yang tak terkalahkan, dan tidak pernah membukanya sampai titik hidup dan mati." Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa Gumen begitu gigih, begitu keras kepala. Semuanya karena sumpah. Mungkin bagi orang lain, sumpah itu tidak masalah, asalkan itu terkait dengan kepentingan, itu bisa dilanggar kapan saja. Tapi untuk Guman, karena dia telah membuat sumpah, dia pasti akan mematuhinya.
Oleh karena itu, bahkan jika Chu Xingyun secara khusus berbicara dengannya dan menyarankan agar ia membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, Gumen masih menolak untuk tidak menaati sumpah yang pernah ia buat dan terus menyegel tubuh emas yang tak terkalahkan. Adapun pertempuran terakhir, meskipun Gumen membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, dia tidak melanggar sumpah karena pertempuran itu benar-benar masalah hidup dan mati. Meskipun jika dikalahkan, Guman tidak akan mati di tempat, tetapi jika dia tidak dapat mencapai Kaisar Wu, harapan hidup akan berusia 2 atau 300 tahun. Chu Xingyun sangat senang dengan kegigihan dan integritas Gumen. Meskipun dia menolak untuk mengungkapkan kartunya, ada ketakutan akan kematian, tetapi hal yang paling penting sebenarnya terikat oleh sumpah. Menepuk bahu Gumen dengan ringan, Chu Xingyun berkata, "Ya, kamu tidak perlu menjelaskan, aku tidak menyalahkanmu." Melihat senyum murah hati Chu Xingyun, Gumen masih sulit untuk dilepaskan. Dalam hal apapun, dia masih melanggar pendapat Chu Xingyun, dan di masa depan, dia tidak dapat menjamin bahwa ini akan terjadi. Alasan untuk ini sepenuhnya karena kendala identitas masing-masing. Gumen dan Chu Xingyun sekarang hanya hubungan rekan satu tim, hubungan pertemanan, dan setiap kata dan perbuatan Chu Xingyun tidak memiliki hubungan mengikat yang sebenarnya dengan Gumen. Oleh karena itu, begitu sumpah yang pernah dibuat oleh Gumen menentang keinginan Chu Xingyun, Gumen hanya bisa memilih untuk mematuhi sumpah. Guman bukanlah orang yang cerdas, tetapi jelas merupakan contoh khas dari seorang pria besar dengan kebijaksanaan besar. Kepintaran bukanlah masalah besar, tetapi IQ-nya jelas di atas kebanyakan orang. Faktanya, tidak peduli di industri atau industri mana Anda berada, segelintir orang yang dapat melakukannya di puncak bukanlah IQ rendah. Sangat mustahil bagi Guman untuk menjadi divisi militer atau ahli strategi, karena kecerdasannya tidak bisa mencapai level itu. Dibandingkan dengan mereka yang sangat pandai, kecerdasan Gumen juga sama, benar-benar bermain trik dengan orang lain, Gumen bisa dimainkan konyol. Tetapi di samping mereka yang sangat cerdas, IQ Gumen jelas merupakan yang teratas, jauh lebih pintar daripada kebanyakan orang. Mulai sekarang, Guman berada di persimpangan kehidupan. Tim Liu Yun tidak punya tempat untuknya. Bayangkan dengan kekuatan satu orang, dia bisa mengalahkan tim tingkat tertinggi yang telah memenangkan kejuaraan selama 7 tahun berturut-turut. Di medan perang surgawi ini, apalagi yang bisa dia kejar? Terus berpartisipasi, hanya akan mengurangi status historisnya, dan tidak akan menambah warna. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Wu belum mencapai, Gumen tidak memiliki rencana untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi tangga. Namun, setelah meninggalkan Akademi Jiuxiao, kemana dia harus pergi? Sebelum diubah, Guman akan mencoba memasuki departemen militer, memberikan kontribusi ke medan perang, dan mencapai kehidupan yang mulia. Tetapi dengan kehadiran Chu Xingyun, pikirannya telah lama terhalau. Bukannya dia tidak ingin menghancurkan dan melenyapkan setan dan melindungi umat manusia, tetapi efisiensinya saja sangat rendah. Meskipun dia tidak pernah pergi keluar dengan Chu Xingyun untuk berburu pasukan iblis, tetapi dia memiliki telinga, dan dari mulut para pemula di tanah, dia mendengar sihir Chu Xingyun. Di antara pemikiran, Gumen dengan cepat membuat keputusan. Dengan kata lain, Guman mungkin tidak mudah untuk membuat keputusan seperti itu, tetapi setelah budidaya berkelanjutan dan rekonstruksi Chu Xingyun, Guman sudah bersedia. Memikirkan hal itu, Guman maju selangkah, membungkuk sedikit di lutut kanannya, berlutut di lutut kirinya, memegang tinju dan dadanya di tangannya. Melihat Gumen berlutut lagi, Chu Xingyun tidak bisa menahan tangisnya, dia tidak suka yang ini. Yang disebut pertemanan dan pertemanan sebenarnya opsional. Ketika saya berencana untuk mendukung Gumen lagi, saya tidak pernah memikirkannya, tetapi Gumen mencengangkan dan khusyuk mengatakan, Gumen, bersedia mengikuti kakak lelaki itu untuk hidup yang kekal dan kehidupan yang kekal. Apa? Tiba-tiba menghentikan gerakan, Chu Xingyun memandang Gumen luar biasa. Mulai sekarang, identitas Gumen sangat berbeda. Sebagai Gumen, yang baru saja menciptakan legenda dan mencapai mitos, statusnya sangat tinggi. Setelah pertempuran ini, Guman akan segera menerobos nirvana dan menjadi Kaisar Wu. Dengan tubuh emas tak terkalahkan yang begitu kuat sehingga ia bisa menjadi seorang kaisar, Guman akan menjadi salah satu kaisar terkuat. Dengan identitas, status, dan ketenaran Gumen saat ini, selama dia berteriak, dia pasti akan menjadi pengikut. Selama Gumen berkeinginan, ia akan dengan mudah memadatkan kekuatan besar, menginginkan orang, meminta uang, dan beberapa orang bersedia untuk berinvestasi padanya. Namun, dalam keadaan seperti itu, Gumen menjadi penguasa Chu Xingyun. Yu Chong adalah identitas unik di dunia Qiankun dan memiliki dua makna. Di permukaan, itu berarti kontrol kekaisaran, yang berarti mengejar kereta ke Chu Xingyun, mengumpulkan pelana dan mengambil bangku, mirip dengan keberadaan penunggang kuda. Arti kedua adalah mengikuti Chu Xingyun dan mengikuti perintah dan tugas Chu Xingyun setiap saat, mirip dengan keberadaan pengikut. Chu Xingyun tidak bisa memahaminya, Gumen tidak terlihat seperti otaknya rusak, mengapa dia tiba-tiba ingin menjadi penguasa Chu Xingyun. Merenung sebentar, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, Yu Chong bebas. Aku tidak butuh Yu Chong. Jika kamu ingin mengikuti aku, lebih baik menjadi teman.
Teman, ini dapat dipahami secara harfiah, ikuti Chu Xingyun, dan menganggapnya sebagai teman inti. Menghadapi niat baik Chu Xingyun, Gumen menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, sangat penting untuk mematuhi imperialis, jika tidak, aku akan tetap tidak mematuhi pendapat dan perintah brother karena sumpah. Melihat Guman ragu-ragu, Chu Xingyun harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Guman dibenarkan. Jika Anda telah melakukan kepatuhan, maka Anda tidak akan dapat mengatakan semuanya sendiri, dan apa yang disebut sumpah tidak lagi berlaku. Kata-kata teman masih sama, dan sumpahnya masing-masing harus tetap diperhatikan. Melihat Chu Xingyun masih ragu-ragu, Gumen berkata, bukankah saudara mengatakannya? Bentuknya tidak penting, yang penting adalah hati. Dengan pandangan terkejut pada Gumen, Chu Xingyun akhirnya mengangguk dan mengangkat Gumen dengan tangannya. Memang, terlepas dari apakah itu disebut Yu Chong atau Ya Chong, selama hati itu cerah, itu tidak masalah sama sekali. Jika Anda dengan keras kepala peduli dengan teman atau kepatuhan, itu berarti Anda memiliki dendam di hati Anda. Jika Anda benar-benar seorang teman, siapa yang akan memanggilnya apa? Melihat bahwa Chu Xingyun menerimanya untuk mengikutinya sebagai Yu Chong, Gumen tiba-tiba tersenyum bahagia. Hari ini, dia akhirnya tidak perlu ragu lagi. Berdiri di persimpangan jalan kehidupan, dia tidak lagi harus membuat pilihan. Karena dia telah mengikuti Chu Xingyun, dia secara alami akan mengatur segalanya untuknya. Sebagai Yu Chong, Guman setara dengan lengan kiri dan kanan-kanan Chu Xingyun, dan ia secara alami akan berkultivasi dengan hati-hati. Benar saja, setelah Chu Xingyun menerima Guman, dia berkata pertama kali, karena kamu percaya padaku, maka aku tidak akan pernah gagal mempercayai kamu. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti aku. Pada hari itu, Gumen mengundurkan diri dari posisinya di tim. Seperti Chu Xingyun, dia hanya disebutkan dalam tim, tetapi dia tidak akan berpartisipasi dalam permainan. Setelah menghadiri pesta perayaan, Gumen mengikuti Chu Xingyun dan pergi. Menonton Chu Xingyun dan Gumen pergi, Sui Liuxiang tidak mempertahankannya. Yang disebut dua harimau di gunung itu sulit dipahami, Sui Liuxiang sangat jelas, saat ia bergabung dengan kontes Tianbang, Gumen tidak punya tempat. Ketika dia kembali ke halaman sepanjang jalan, Li Chunfeng sedang minum telinga merah dan berbaring di kursi malas di halaman. Mendengar suara langkah kaki, Li Chunfeng membuka matanya pusing dan pusing. Setelah melihat Chu Xingyun, dia bergumam dan berkata, Tuan Chu, saya siap di sini, saya bisa pergi kapan saja. Melihat Li Chunfeng terkejut, Chu Xingyun berkata, kemana kita pergi pada langkah pertama, bagaimana berlatih, dan persiapan apa yang saya butuhkan. Sambil menjabat tangannya, Li Chunfeng berkata, langkah pertama, mari kita pergi ke abad tanpa angin, Anda tidak perlu mengendalikan sisanya, saya akan memberitahu Anda ketika saya sampai di tempat itu, dan tidak ada gunanya untuk mengatakannya sekarang. Abis tak berangin. Mendengar nama ini, Chu Xingyun bingung dan bingung, jurang tak berangin ini, mendengarkan nama tahu bahwa tidak ada angin di sana, tetapi tidak ada angin. Bagaimana saya bisa berlatih niat pedang? Setelah cegukan, Li Chunfeng berkata dengan malas, kamu bahkan tidak mengerti hati pedang, bagaimana kamu bisa mengerti niat pedang apa? Jika kamu tidak belajar berjalan, kamu ingin belajar berlari. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, siapa bilang aku tidak mengerti Jian Xin, sebenarnya? Sebelum Chu Xingyun selesai berbicara, Li Chunfeng melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu Anda memiliki hati pedang, tetapi hati pedang Anda hanyalah jantung pedang, bukan hati angin. Anda bahkan tidak tahu apa angin itu. Melihat kosong ke arah Li Chunfeng, saat dia berkata Chu Xingyun benar-benar tidak tahu apa angin itu, bagaimana mungkin dia memiliki hati angin. Pedang hati Chu Xingyun punya, tapi itu hanya pemahaman tentang pedang. Hanya Jianxin dan Feng Xin yang dapat saling melengkapi dan menjadi Feng Xin Jianxin yang sebenarnya. Dia mendongak dan menuangkan seteguk anggur, Li Chunfeng berkata, kendalikan angin dengan hati, kendalikan pedang dengan angin, hati pedang Fang Chengfeng. Sekarang Anda hanya memiliki Jianxin, tetapi Anda tidak memiliki hati angin. Dalam hal ini, Anda hanya bisa mengendalikan pedang, tetapi bukan angin, dan keduanya tidak dapat membentuk kekuatan gabungan. Merentangkan pinggang malas, Li Chunfeng melanjutkan, The Windless Abyss adalah monumen misterius yang terletak di bagian terdalam bumi. Dikatakan bahwa tidak ada angin. Hanya di lingkungan tanpa angin, lebih mudah untuk menyadari apa itu angin. Hanya dengan benar-benar memahami apa itu angin, kita dapat menjelajahi jantung angin lebih jauh. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun dengan penuh semangat berkata, jadi, apa yang kita tunggu? Cepatlah. Li Chunfeng tidak menghabiskan banyak waktu. Dia pindah dari alat bantu budidaya yang dibeli dan diproduksi dalam beberapa hari terakhir, dan Chu Xingyun memasangnya di ruang reinkarnasi. Selanjutnya, Chu Xingyun mengambil Gumen dan bergegas ke pasar untuk membeli kartu pas. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, dan semua barang untuk makanan, pakaian, perumahan dan transportasi harus disiapkan. Jika hanya Chu Xingyun dan Gumen adalah satu-satunya, semuanya baik-baik saja untuk dikatakan, tetapi Li Chunfeng juga ditemani, yang lebih sulit.
Li Chunfeng pada dasarnya adalah orang buangan sekarang, dan dia tidak bisa terburu-buru keluar dari jalan selama ribuan mil, tetapi latihan Chu Xingyun, tapi dia tidak bisa menyimpang darinya, jadi dia hanya bisa membeli kereta yang nyaman, dan perlahan-lahan bergegas ke masa lalu. 3 hari kemudian, sebuah gerobak tua berderit dan meninggalkan kota Jiuxiao, dan lelaki kekaisaran yang duduk di atas kau itu benar-benar guman. Yu Chong sebenarnya hanya kata sifat, bukan pengemudi wagon. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa hanya 3 hari sejak dia menjadi Master Chu Xingyun, Gumen benar-benar menjadi pengemudi Chu Xingyun. Saat matahari terbenam, sebuah kereta tua perlahan-lahan melaju ke kota jurang. The Abyss Town adalah kota kecil yang terletak di pintu masuk Windless Abyss. Populasi penduduk di sini tidak besar, tetapi populasi orang asing sangat banyak. Kereta tua itu memasuki kota sepanjang jalan dan berhenti di depan sebuah penginapan. Di atas kau, seorang lelaki tinggi kekar melompat keluar dari mobil dan mengambil bangku dari bawah kau dan meletakkannya di sebelah mobil. Pintu kayu gerbong didorong terbuka dengan suara serak. Seorang pemuda tampan berjalan keluar dari seorang lelaki tua berambut putih, menginjak sebuah bangku, dan jatuh ke tanah. 3 orang di baris ini secara alami adalah Chu Xingyun, Gu Men, dan Li Chunfeng. Karena Li Chunfeng telah terbakar, meridian tersumbat dan pikirannya rusak, oleh karena itu, kemampuannya hampir habis. Meskipun masih jauh lebih kuat daripada orang biasa, secara umum itu termasuk dalam kategori orang biasa. Karena itu, bergegas di sepanjang jalan, Chu Xingyun dan Gu Men secara alami baik-baik saja, tetapi Li Chunfeng sudah lemah. Adapun kereta tua, jangan berpikir bahwa Chu Xingyun tidak mau menghabiskan uang dan hanya mengacaukan hal-hal. Bahkan, Chu Xingyun menghabiskan lebih dari 300 juta lingxi di kereta tua itu. Alasan mengapa kereta tua adalah karena kereta benar-benar memiliki 1 tahun. Sekali itu adalah mobil kayu Wuhuang kuno lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Gerbong ini terbuat dari kayu cendana sutra emas. 9 pola kaisar didistribusikan ke seluruh gerbong. Mengemudi seperti perahu di tanah datar itu sangat stabil. Memasuki penginapan, Li Chunfeng membuka kamar dan tertidur. Setelah makan pagi-pagi, dia tertidur lagi. Li Chunfeng lelah dan sekarat, tetapi Guman dan Chu Xingyun masih energi dan berkultivasi ke tingkat mereka. Perjalanan seperti itu tidak bisa lagi membuat mereka merasa lelah. Li Chunfeng tidur dengan kepala tertunduk, dan Chu Xingyun serta Gu Men bergegas menuju kedai minum di kota jurang. Sebelum memasuki jurang, ia selalu harus memeriksa berita. The Windless Abyss adalah tempat terbaik untuk merasakan jianxin dari sistem angin, begitu banyak anak muda telah berkumpul di sini. Namun, Windless Abyss terletak di bagian terdalam bumi. Jika Anda ingin mencapai Windless Abyss, Anda harus melewati gua-gua panjang dan lorong-lorong, dan gua-gua dan lorong-lorong itu berisi sejumlah besar makhluk jurang maut. Yang disebut jurang maut adalah sejenis serangga raksasa khusus yang belum pernah melihat sinar matahari dan memiliki karapas yang tebal. Serangga ini berpindah melalui bawah tanah, dengan kekuatan besar. Makhluk abisal yang paling umum juga setara dengan seni bela diri dari dunia yin yang. Di antara mereka, yang terkuat bahkan memiliki kekuatan kelas Wuhuang. Menurut legenda, bagian bumi yang paling dalam bahkan memiliki jurang betina tingkat kaisar. Tapi legenda hanyalah legenda, karena sejarah tidak ada yang melihat apa yang disebut jurang kaisar. Karena bahaya abnormal di bawah jurang, sebelum memasuki jurang, setiap orang akan bergabung dengan tim di kota jurang dan membentuk tim sebelum berani memasuki jurang. Begitu memasuki kedai minuman, Chu Xingyun menemukan fenomena yang sangat menarik. Kedai besar itu dibagi menjadi 5 area, timur, barat, selatan, utara, dan tengah. 5 kelompok kecil dibentuk di 5 wilayah utama. Jika 5 kelompok kecil ini berada di satu tempat, mereka dapat membentuk 2 tim dan mulai memasuki jurang. Namun pada kenyataannya, belum lagi kombinasi dari 5 kelompok kecil, bahkan komunikasi antara satu sama lain dihindari, seolah-olah mereka tidak saling mengenal, dan tidak ada yang pernah mencoba berkomunikasi. Bagaimanapun, Chu Xingyun datang dari dunia roh asli dan tidak mengerti banyak kebiasaan di sini. Namun, Guman lahir dan dibesarkan, dan semua kebiasaan di sini pada dasarnya adalah dinasti Qing. Dia pindah ke telinga Chu Xingyun dan dengan cepat menjelaskan situasinya. Di bawah perwalian 5 kaisar besar, manusia terkondensasi menjadi satu, berperang melawan 2 setan bersama-sama. 5 kaisar besar ditempatkan di timur, barat, selatan, utara, dan tengah, dan dipisahkan satu sama lain. 5 kaisar besar sama satu sama lain dan hubungan mereka harmonis. Namun, ini tidak selalu terjadi di bawah 5 kaisar besar. Perselisihan tentang kepentingan dan peninggian kekuasaan tidak bisa dihindari. Selama puluhan ribu tahun terakhir, meskipun telah ada penindasan oleh Kaisar Zun, tidak ada insiden besar, tetapi ada beberapa insiden kecil. Dari sekarang ke sekarang, ras manusia dari seluruh alam semesta dibagi menjadi 5 faksi utama, yaitu di timur, dipimpin oleh Kaisar Lingmu, dengan Aoki Academy sebagai intinya. Di barat, sekolah barat dipimpin oleh Heijin Emperor dan Heijin Academy. Di selatan, dipimpin oleh reinkarnasi Kaisar, dan sekolah Nanming sebagai intinya. Di utara, dipimpin oleh Kaisar Hou Tu, dengan Akademi Guizhui sebagai intinya.
Di tengah, dipimpin oleh Extreme Cold Emperor, Jiuxiao Academy sebagai intinya. Di antara mereka, Kaisar Zun yang sangat dingin awalnya berasal dari utara, dan gubernurnya adalah Akademi Guizhui, dan Kaisar Hou Tuzun harus berada di Zhongzhou dan mengambil Akademi Jiuxiao. Namun, perbatasan utara dengan wilayah iblis dan Hou Tu di Zun lebih baik dalam bertahan, jadi Hou Tu di Zun dan Extremely Cold di Zun bertukar posisi mereka. Selain itu, Kaisar Reinkarnasi di selatan telah menghilang selama 10.000 tahun. Akademi Nanming saat ini dikelola oleh 3 murid Kaisar Reinkarnasi dan merupakan yang terlemah dari 5 faksi utama. 5 faksi utama, yang tidak setuju dengan siapapun, telah mengalami banyak konflik selama bertahun-tahun. Jika bukan karena tekanan Kaisar, dan ada pasukan iblis yang menghalangi di luar, saya tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Di depan 2 setan, manusia adalah satu kesatuan, tetapi ketika mereka khusus untuk ras manusia, mereka sudah terkoyak. Bagaimanapun, Chu Xingyun datang ke dunia Qiankun terlalu pendek, hanya sedikit lebih dari setahun. Dan bahkan tahun ini, dia masih mundur di ruang reinkarnasi, jadi dia tahu sedikit tentang situasi spesifik dunia. Namun, apa yang disebut karya sepele dapat dilihat dari konfrontasi antara 5 negara utama di kedai sendirian, sejauh mana kontradiksi dalam ras manusia serius. Melihat sekeliling selama seminggu, Gu Men mendekati telinga Chu Xingyun dan berbisik, apa yang harus saya lakukan? Apakah kita akan pergi ke Zhongzhou? Awalnya, Chu Xingyun ingin membentuk tim kecil, tetapi melihat situasi saat ini di sini, Chu Xingyun langsung kehilangan selera. Umat manusia menghadapi situasi putus asa seperti ini. Sangat bodoh bagi orang-orang ini untuk memiliki pikiran internal untuk terlibat dalam konfrontasi internal di sini. Berbalik, Chu Xingyun langsung pergi ke konter kedai minuman, membeli peta jurang, dan kemudian berbalik dan meninggalkan kedai minuman. Tim, tidak perlu. Chu Xingyun adalah sebuah tim. Setelah 3 hari istirahat di kota jurang dan pemulihan lengkap Li Chunfeng, ketiganya Chu Xingyun berangkat lagi, mengemudikan gerbong tua dan maju menuju pintu masuk jurang. Menyaksikan sekelompok 3 orang memasuki pintu masuk jurang, orang-orang di kota tidak bisa tidak menunjukkan rasa iba. Fakta telah berulang kali membuktikan bahwa jumlah kurang dari 30 orang tidak dapat bertahan hidup di jurang, dan ada banyak makhluk abisal yang akan menyeret mereka ke bawah dan mati. The Windless Abyss terletak di bagian terdalam dari Abyss Canyon. Jurang ini pada awalnya adalah ngarai yang besar, bukan jurang yang dalam. Belakangan, di Grand Canyon, manusia menemukan endapan batu roh besar. Setelah lebih dari 3.000 tahun penambangan dan penggalian, sebuah ngarai digali ke dalam jurang maut. Dikatakan bahwa 30% dari batu roh yang diedarkan oleh umat manusia berasal dari ngarai jurang ini. Tapi sekarang, endapan batu roh di sini telah mengering. Meskipun kadang-kadang orang telah menemukan batu roh tingkat tinggi di sini, secara umum itu tidak layak ditambang dalam skala besar. Secara keseluruhan, Abyss Gorge sebenarnya adalah lubang batu roh super raksasa yang ditinggalkan. Kereta tua itu perlahan-lahan bergerak di terowongan tambang. Tambang ini ditinggalkan untuk waktu yang singkat, sehingga area penambangan dan penerangan di sini masih beroperasi, diperkirakan secara konservatif bahwa paling tidak dapat dioperasikan selama ratusan tahun. Saat kereta bergerak maju, lingkungan di sekitarnya sedikit demi sedikit menjadi tenang. Karena kelompok tim sebelumnya telah lama tidak ada, dan kelompok tim yang terakhir masih jauh dari tersusun, jadi mereka pergi jauh-jauh dan tidak ada yang bertemu. Tren tambang ini adalah sepanjang nadi Lingxi, yang umumnya miring ke bawah, tetapi kemiringannya tidak besar, dan kadang-kadang tidak akan naik tetapi naik. Setelah perjalanan kecil, akhirnya, bahaya datang. Berderit, dalam tewet yang tajam, beberapa bayang-bayang gelap geng-geng hitam bersembunyi di lubang-lubang di dinding gua dan terbang menuju kereta seperti kilat. Menghadapi hal ini, Gu Men tidak mengatakan apa-apa, langsung melompat ke atas tudung, dan memegang pedang di tangannya. Semua bayangan, tanpa kecuali, dipotong menjadi 2 bagian oleh Gu Men. Dari meninggalkan kerudung, mengosongkan tubuh, memegang pisau, dan akhirnya kesedikit di dinding gua, terbang kembali ke kerudung mobil, seluruh proses seperti kelinci jatuh, gagah dan cepat. Kereta masih bergerak maju dengan mantap dan tidak ada bayangan hitam di kedua sisi yang bisa menyentuh kereta. Bayang-bayang ini bukan makhluk yang disebut jurang maut, melainkan tikus gua yang tinggal di dekat permukaan. Tikus hitam ini tidak sekuat individu, yaitu tentang semangat, tetapi mereka cepat dan fleksibel. Dalam kasus pejuang biasa, menghadapi tikus gua yang tak ada habisnya ini, mungkin memang benar-benar tidak mudah untuk dihadapi, tetapi Gu Men adalah master dari kelas seni bela diri setengah langkah. Ini sedikit kesulitan, dan dia tidak bisa dikalahkan. Pada awalnya, Gu Men tidak peduli, dan dari waktu ke waktu ia melompat dari tudung, memotong semua tikus menjadi 2 bagian, dan tidak ada jeda di antara kereta. Namun, meskipun kereta yang rusak ini mahal seperti Kaisar 9 butir, itu benar-benar terlalu tua dan usang. Suara berderit ketika poros berputar. Di bawah tanah yang tenang ini, saya tidak tahu seberapa jauh ia bisa melewatinya. Semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi frekuensi penampilan tikus gua dan semakin banyak mereka muncul.
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan tikus gua ini juga semakin tinggi dan semakin tinggi. Gumen memiliki 4 pedang berturut-turut, menerbangkan 4 tikus gua berturut-turut, dan ketika dia kembali ke penutup, Chu Xingyun bergerak di dalam mobil. Mengangkat tirai tahan debu dan kedap suara di pintu mobil, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, selain membuka langit, tidak ada keterampilan tempur lain yang diizinkan. Selain itu saya tidak ingin tikus kotor ini menyentuh kereta saya. Mendengar suara Chu Xingyun, Gumen tertegun beberapa saat, lalu dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Meletakkan tirai, ketika Chu Xingyun berencana untuk melanjutkan pencerahannya, Li Chunfeng berkata, kamu telah mengolah orang besar ini dengan hati-hati, tapi dia adalah orang pertama di Akademi Jiuxiao, kamu tidak takut dengan apa yang dia pikirkan. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, jika ada ide, maka itu berarti dia tidak layak untuk dikultivasi, atau lebih baik untuk berpisah lebih awal, dan itu menghemat waktu dan energi saya. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Chunfeng malas tentang urusan Chu Xingyun, tapi jujur saja, bagi Gumen orang pertama dari Akademi Jiuxiao yang baru naik, yang ditakdirkan untuk menjadi terkenal karena sejarahnya, bahkan bungkuk untuk menjadi pelayan Chu Xingyun, ia sangat tidak mengerti. Tradisi dunia Qiankun adalah bahwa yang kuat adalah yang paling penting, dan Chu Xingyun sama sekali tidak kuat. Seorang pria kuat yang tiada taranya, bahkan merendahkan diri untuk menjadi pelayan yang lemah, sepenuhnya menumbangkan pandangan Li Chunfeng tentang kehidupan dan nilai-nilai. Jika dikatakan bahwa keluarga Chu Xingyun sangat baik, dan ada ayah seorang kaisar, masih ada penjelasan, tetapi masalahnya adalah bahwa Chu Xingyun sendirian, dan kekuatannya tidak tinggi, yang semakin sulit untuk dipahami. Mengabaikan keraguan Li Chunfeng, Chu Xingyun duduk di dalam mobil, tangan kanannya dengan lembut bersandar pada sandaran tangan di dalam mobil, matanya sedikit tertutup, dan berkonsentrasi untuk menjelajah. Awalnya, Chu Xingyun hanya ingin membeli kereta yang nyaman, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia menemukan artefak kuno di kereta. Mobil kuno ini adalah harta karun yang dikumpulkan oleh toko mobil itu, dan ditempatkan di aula toko mobil sebagai hiasan. Tetapi dengan tingkat peralatan penyulingan Chu Xingyun, mudah untuk merasakan bahwa kereta ini sebenarnya adalah seorang kaisar dan kaisar 9 butir. Dan itu adalah kaisar 9 butir sempurna yang dapat digunakan kapan saja. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Chu Xingyun membuat permintaan untuk pembelian, tetapi dealer mobil tidak dalam bisnis barang antik, dan tentu saja orang tidak akan menjualnya. Tetapi pada akhirnya, setelah Chu Xingyun berulang kali menaikkan harga dengan beberapa nilai, pihak lain tidak bisa menahan godaan untuk menjual kereta ini kepada Chu Xingyun dengan harga gila 300 juta lingshi. Kereta ini tidak hanya nyaman dan halus untuk dikendarai, tetapi yang paling penting, meskipun waktu telah berlalu 30.000 tahun, Kaisar 9 butir yang terbuat dari kayu ini masih dapat digunakan secara normal. Anda harus tahu bahwa, secara umum, bahkan bahan logam sulit untuk menahan erosi bertahun-tahun. Namun, gerbong ini hanya menggunakan kayu biasa sebagai bahan, tetapi bisa bertahan 30.000 tahun tanpa busuk dan busuk masih bisa digunakan secara normal, yang terlalu berharga. Kaisar 9 butir itu tidak langka, juga tidak berharga, setidaknya tidak bernilai 300 juta batu roh. Namun, dengan menggunakan kayu roh biasa seperti Jin Siling Tan sebagai bahannya, ia telah menempa Kaisar 9 butir yang belum rusak selama 30.000 tahun. Nilai teknis yang tersembunyi di dalamnya hampir tak ternilai harganya. Jin Siling Tan, dari namanya, tampaknya sangat tinggi, sangat luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, cendana sutra emas adalah sejenis cendana daun kecil, meskipun juga dianggap sebagai salah satu kayu berharga, tetapi pada akhirnya hal biasa, bahkan bukan semangat yang paling dasar. Karena teksturnya yang indah, warna cerah dan teksturnya yang rapat, Jin Siling Tan biasanya merupakan kayu papan atas yang digunakan oleh orang-orang kaya untuk membuat furnitur. Jika itu adalah senjata pemurnian, apalagi memperbaiki senjata kerajaan, bahkan senjata kerajaan tidak dapat disempurnakan. Alasan mengapa dia membeli kereta ini adalah bahwa Chu Xingyun harus mencari tahu bagaimana menggunakan bahan yang sempurna untuk menyempurnakan senjata kerajaannya. Setelah pengetahuan ini benar-benar dapat dieksplorasi, maka Chu Xingyun dapat memperbaiki 10 juta set Kaisar 9 tenunan. Bayangkan jika tentara manusia dipersenjatai dengan 9 prajurit kaisar yang bertenun dan semua orang mengenakan 9 kaisar yang terbuat dari baja, bagaimana tentara iblis dapat bertarung? Ngarai jurang sangat besar. Setelah puluhan ribu orang dan ribuan tahun penggalian, sebuah labirin bawah tanah yang besar telah terbentuk. Menurut label pada peta, ngarai jurang ini memiliki 108 lapisan, setiap lapisan memiliki ribuan mil. Saya ingin mencapai lokasi Windless Abyss dari pintu masuk ngarai, total jaraknya lebih dari 100.000 mil. Jika diletakkan di permukaan, mungkin jaraknya tidak terlalu dilebih-lebihkan, benar-benar melepaskan kecepatan dan bisa dicapai segera. Tapi bagaimanapun, ini bukan permukaannya, tapi bawah tanah. Meskipun tambangnya sangat luas, ia berkelok-kelok dan hampir tidak ada jalan lurus, sehingga tidak mampu meningkatkan kecepatan. Semakin dalam, frekuensi tikus gua tampak semakin tinggi, dan jumlahnya pun semakin banyak, secara bertahap, Guman agak kewalahan.
Jika angkanya meningkat, mungkin masalahnya tidak besar, frekuensinya lebih cepat dan Anda dapat mengatasinya. Kuncinya adalah menjaga status siaga untuk waktu yang lama, semangat Gumen tidak dapat mengimbangi. Jika Anda berkonsentrasi melakukan satu hal untuk waktu yang lama, mudah untuk menghasilkan kelelahan, yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Tapi selama 3 hari 3 malam, Chu Xingyun tidak keluar untuk menggantikan Guman, Guman masih mengendarai kereta dan mengatasi tikus gua yang muncul dari waktu ke waktu. Akhirnya, Gumen merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Meskipun kekuatan fisiknya hampir tidak mengikuti, semangatnya sudah macet. Jika dia tidak beristirahat, dia ragu bahwa dia akan koma kapan saja. Meskipun malu, Gumen berbalik dan dengan lembut mengetuk pintu. Ketika dia akan berbicara, Chu Xingyun menyerahkan labu anggur dari tirai. Tiba-tiba mengambil labu anggur dan menonton tirai ditutup, Gumen hanya merasakan pahit di mulutnya dan tidak tahu bagaimana berbicara. Membuka labu anggur, Guman menuangkan seteguk minuman keras. Roh memasuki tenggorokan, dan tiba-tiba, perasaan kesejukan yang tak tertandingi, naik dari tenggorokan, dan sampai ke perut. Kemudian, aliran udara yang dingin, dengan dantian sebagai kesetiaannya, pergi ke Yongkuan dan naik ke Baihui, menyapu seluruh tubuh. Dicuci oleh udara dingin, anggota badan yang lelah diregenerasi dan penuh vitalitas. Tidak hanya tubuh, tetapi juga kekuatan mental, juga vitalitas baru, dan lelah tersapu. Namun, meskipun tubuh dan roh telah dipulihkan, tidak ada cara untuk mengobati kelelahan mental dan sadar. Meskipun hatinya sangat menyakitkan, Guman tidak akan pernah mengeluh, karena tubuh dan roh dapat mendukungnya, toh dia tidak bisa berbicara lemah. Kereta itu perlahan menyelinap, tetapi Gumen tetap mempertahankan konsentrasinya, terus-menerus melompat dari kerudungnya, membanting tikus gua dari semua tempat, dan tidak bisa bersantai selama semenit dan sedetik. Di kereta, Li Chunfeng sedang minum sambil membaca buku. Dalam perjalanan ini, atas permintaan Li Chunfeng, Chu Xingyun membeli sejumlah besar buku dalam disiplin ilmu dasar untuk Li Chunfeng untuk menghilangkan kebosanannya. Sepanjang jalan, 3 orang melewati lebih dari 10 kota satu demi satu, dan setiap kali dia pergi ke kota, Chu Xingyun akan pergi ke perpustakaan di sana dan membeli banyak buku. Mulai sekarang, di ruang reinkarnasi Chu Xingyun, 10 baris rak buku diatur secara mengejutkan, setiap baris berisi puluhan ribu buku. Selama lebih dari sahabat, Li Chunfeng telah mengembangkan kebiasaan membaca buku yang bagus, dan dia tidak tahan tanpa membaca suatu hari. Chu Xingyun juga berharap bahwa Li Chunfeng dapat membaca lebih banyak buku tentang mata pelajaran dasar, sehingga ia dapat lebih baik dan lebih menyeluruh membantu Chu Xingyun mengasah fondasinya. Adapun Chu Xingyun, itu wajar bahwa anggur tidak meninggalkan tangannya. Jika ada arak anggur seperti empulur es, orang yang tidak minum adalah orang bodoh. Pada dasarnya, minum adalah kultivasi, dan efisiensinya bahkan lebih tinggi daripada berkonsentrasi pada meditasi. Selain itu, ada keuntungan lain dari minum, yaitu, tidak perlu makan atau mengeluarkan, dan setiap saat dapat digunakan untuk bergegas. Selain minum, semua roh Chu Xingyun mempelajari kereta Kaisar 9 butir ini. Meskipun permukaannya terlihat seperti kereta ini hanya memiliki 9 pola kekaisaran, semakin Anda mempelajarinya, semakin banyak Anda menemukan kereta ini tidak sederhana. Meskipun gerbong terbuat dari kayu biasa, tetapi pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bahwa metode pemurnian gerbong ini terlalu rumit dan terlalu rumit. Bahannya memang biasa, tetapi ketika sepotong material biasa tertutup rapat dengan lesung pipit, material itu tidak biasa. Secara keseluruhan, kereta ini memang seorang kaisar 9 butir. Namun, jika Karyage dibongkar, dapat sepenuhnya dibongkar menjadi 365 raja dengan satu pola. Itu benar, faktanya sangat dilebih-lebihkan. Bahkan sekrup pada kereta ini adalah raja. Bukan hanya sekrup sederhana, lebih khusus. 3 perangkat kerajaan satu pola digabungkan menjadi 1 perangkat kerajaan 2 pola. 3 artefak kerajaan 2 pola membentuk aksesori dari artefak kerajaan 3 teks. Di bawah kombinasi terus-menerus, hasil akhirnya adalah bahwa 365 artefak kerajaan satu pola penuh akhirnya disatukan menjadi artefak kerajaan 9 pola. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa 365 raja satu pola ini tidak hanya cocok, tetapi menurut aturan tertentu dan aturan tertentu, mereka dapat memiliki efek yang diinginkan. Hanya 365 raja dengan satu pola tidak dapat disatukan menjadi raja 9 bentuk, belum lagi 365, bahkan 36.500. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, yang paling penting adalah mengeksplorasi perangkat hukum dan aturan ini. Selama Anda memahami aturan dan hukum ini, Chu Xingyun juga dapat menggunakan bahan biasa untuk menyempurnakan Kaisar 9 butir. Namun, harus dikatakan bahwa meskipun bahan tingkat rendah memang dapat disempurnakan menjadi 9 artefak kerajaan berbutir, mereka tidak dapat benar-benar menggantikan bahan langka. Metode pemurnian ini memiliki 3 kelemahan utama. Kelemahan utama pertama adalah bahwa karena bahannya biasa, kekuatannya sangat rendah, sehingga Raja 9 butir ini pada dasarnya adalah penggunaan satu kali, dan pada dasarnya rusak setelah digunakan. Kelemahan utama kedua adalah mengkonsumsi terlalu banyak waktu dan energi, dan input dan output tidak proporsional.
Dibutuhkan 365 keping artefak kerajaan 1 butir untuk mensintesis 9 artefak kerajaan berbutir 9. Seorang kaisar 9 butir dimurnikan dalam waktu sebulan. 365 raja dengan 1 biji hanya dapat disempurnakan setidaknya dalam 3 tahun. Sebaliknya, ada kesenjangan besar antara memurnikan artefak kerajaan permanen dalam 1 bulan dan artefak kerajaan sekali pakai dalam 3 tahun. Kelemahan utama ketiga adalah biaya tinggi. Meskipun hanya bahan biasa yang digunakan, biayanya tidak hanya bahan, tetapi juga biaya tenaga kerja. Sekalipun bahan-bahannya gratis, biaya tenaga kerja saja jelas tidak hemat biaya. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, bagaimana dia bisa menghabiskan 3 tahun membuat kaisar 9 butir 1 kali. Dalam 3 tahun ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia bisa mendapatkan setidaknya 10 artefak kerajaan, dan mereka permanen. 3 kekurangan utama dari metode 1 kali, memakan waktu, dan biaya tinggi menentukan metode ini, yang ditakdirkan untuk menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, impian Chu Xingyun untuk produksi massal kaisar 9 butir ditakdirkan hancur. Namun, meski begitu, Chu Xingyun masih belum menyerah studi tentang kereta dan eksplorasi seperangkat aturan dan metode misterius. Bahkan jika Anda tidak menggunakan metode ini untuk memperbaiki artefak kerajaan 1 kali, Anda dapat memahami misteri pengilang dari sudut yang berbeda. Disebut demikian, batu gunung lain bisa menyerang batu giok. Oleh karena itu, eksplorasi Chu Xingyun tentang gerbong ini masih tidak akan berhenti. Berjalan terus mereka bertiga melakukan hal mereka sendiri tanpa mengobrol satu sama lain. Gumen disiksa oleh tikus-tikus gua itu, dan seluruh orang berkeliaran di ambang kehancuran. Mata Li Chunfeng lurus saat membaca, dan kepalanya pusing, dan dia setengah mimpi dan setengah terjaga sepanjang hari. Chu Xingyun bahkan lebih buruk, seluruh roh terkonsentrasi pada garis-garis internal kereta, segala sesuatu di luar telah diabaikan. Di antara pilihan, setengah bulan berlalu, dan akhirnya, sebuah front yang cerah, dan sebuah desa abisal, muncul di depan. Tepat ketika Gumen berpikir bahwa dia akhirnya bisa beristirahat, ketika dia tidur selama 3 hari 3 malam, suara Chu Xingyun datang dari kereta, dan dia tidak diizinkan untuk tinggal dan melanjutkan perjalanannya. Dihadapkan dengan persyaratan impersonal ini, Guman hampir pingsan, tetapi karena ia menjadi pelayan orang lain, ia harus memiliki kesadaran untuk melakukannya. Belum lagi bahwa bagian depan hanyalah Kangzuang Avenue. Bahkan jika bagian depan adalah jurang, Guman masih harus melihat kematiannya dan melewati. Akhirnya, selama sebulan penuh, 30 hari tidak bisa tidur, kemauan Guman mencapai batasnya. Setelah menebas tikus lubang dengan pisau, Gumen hanya merasa bahwa langit berputar, dan matanya benar-benar gelap, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kereta akhirnya berhenti. Di lift tirai pintu, Chu Xingyun melompat dari kereta dan menarik tubuh Guman ke atas, meletakkannya secara horizontal di atas penutup. Bukan karena Chu Xingyun tidak ingin memasukkan Guman ke dalam mobil, itu karena sosok Guman terlalu tinggi untuk muat. Tingginya 2,10 meter, dan berat 300 pound ini sudah menjadi batas manusia normal. Tidak peduli seberapa tinggi atau kuatnya itu bukan manusia normal, tetapi seperti seorang prajurit raksasa, itu menjadi jenis yang berbeda. Letakkan Guman secara horizontal di atas kereta, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan 5 bayangan hitam muncul di sekitar kereta. Kelima bayangan ini secara alami adalah tuan dari 5 nirwana dalam budak pedang lubang hitam. Ada 5 budak pedang lubang hitam di nirvana dan surga ke-9, yang disebut tikus gua tidak secara langsung didekati, mereka telah langsung dibunuh sebelum mereka meninggalkan lubang. Setelah melepaskan 5 budak pedang lubang hitam, Chu Xingyun kembali ke kereta lagi dan terus mempelajari kereta aneh. Waktu berlalu setiap menit. Gumen, yang belum tidur selama sebulan penuh, telah tidur selama 3 hari 3 malam. Jeritan langit, bahkan keretakan kereta, ditutup-tutupi, dan sejumlah besar tikus gua bergegas masuk. Akhirnya, setelah tidur selama 3 hari 3 malam, Gumen terbangun dengan kosong. Menggosok matanya, untuk sesaat, Gumen tidak tahu di mana dia berada. Dia melihat ke atas lubang hitam dan tinggal sebentar sebelum semua kesadarannya kembali ke pikirannya. Ngomong-ngomong, aku di gua jurang sekarang, dan aku bergegas ke jurang tak berangin. Duduklah dengan ganas dan lihat sekeliling. 5 sosok gelap dikelilingi oleh kereta. Semua tupai tidak dekat satu sama lain dan mereka terbunuh di mulut gua. Terlalu kuat, menyaksikan kilasan 5 bayangan hitam bergerak pedang. Gumen tidak bisa menahan diri untuk takjub. Kelima orang ini adalah kaisar bela diri setengah langkah. Hanya saja, siapa 5 orang ini, dari mana mereka berasal, dan mengapa mereka harus melindungi gerbong mereka? Mungkinkah dikatakan bahwa kelima orang ini adalah apa yang dikatakan Yu Zai, budak pedang bos? Di antara keraguan, saya melihat 5 bayangan hitam melintas menjadi 5 aliran udara hitam dan naik kereta. Pada saat yang sama, suara Chu Xingyun berbunyi, "Oke, sekarang kamu sudah bangun," lalu terus mengemudi. Ini, melihat Chu Xingyun memulihkan 5 budak pedang, Guman tidak bisa menahan senyum pahit. Menurut Yu Zai, budak pedang ini bukan makhluk nyata, mereka abadi, tidak sakit, dan tidak lelah.
Jika demikian, mengapa ia harus didorong? Meskipun dia tidak memahaminya, Gumen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan pedang terbuka dan duduk di atas penutup untuk mengingatkannya. Begitu dia memasuki kondisi siaga, Gumen berteriak kaget. Pertama-tama, semangat orang barbar kuno telah memperluas cakupannya dari diameter asli 10 meter ke radius 10 meter. Kedua, deteksi roh Gumen lebih jelas dan lebih halus. Dalam lingkup amplop spiritual, setiap potongan rumput, bahkan sebuah batu kecil, tidak dapat lepas dari persepsi spiritualnya. Terselubung dalam semangat para barbar kuno, tikus-tikus lubang itu masih berlari di lubang tikus, dan dia jelas-jelas ditangkap olehnya. Sebelum menunggu tikus lubang meninggalkan lubang, Guman sudah memotong dan memotongnya di lubang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perubahannya bisa begitu hebat? Dibandingkan dengan sebelumnya, cakupan spiritual dan kehalusan deteksi spiritual berlipat ganda. Latihan seni bela diri tidak pernah menjadi hal yang baik di langit. Jika Anda melangkah mundur, itu berarti Anda belum bekerja cukup keras dan Anda seharusnya tidak melakukannya dengan baik. Sebaliknya, jika Anda membuat kemajuan, itu harus menjadi upaya Anda dan Anda akan dihargai. Tapi, apa yang dia lakukan bulan ini? Mengingat pengalaman sebulan terakhir, secara bertahap, Gumen menunjukkan pandangan mendadak. Selama sebulan terakhir, Guman dengan penuh perhatian menjaga dan membunuh tupai dari seluruh penjuru. Kewaspadaan sederhana, dan pembunuhan sederhana terhadap tikus lubang, tidak akan membiarkannya maju dengan cepat. Apa yang benar-benar membuatnya maju dengan pesat adalah bulan yang terus-menerus 30 hari tanpa tidur tanpa henti, dan melatih tekad. Jangan meremehkan 30 hari ini, semuanya tidak mudah. Jika tidak ada anggur empulur es dan dia dapat memulihkan kekuatan fisik dan mentalnya kapan saja, bagaimana dia bisa tidur selama 30 hari berturut-turut? Jika tidak ada anggur bubur es, seminggu adalah batasnya, seminggu tidak bisa tidur, peningkatan kemauan masih sangat lemah, hanya bisa dikatakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlu disebutkan bahwa efek dari seminggu tidak bisa tidur dan akan marah tidak seperempat bulan sulit tidur. Saya takut bahkan tidak ada 1%. Semakin dekat ke batas, semakin sulit untuk menempel, dan semakin banyak batas untuk tetap, semakin baik efeknya. Memikirkan hal ini, Gumang menarik kereta dengan kasar, melompat ke tanah, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan keras, "Terima kasih, saudaraku telah berkultivasi." Gumen tidak memiliki gigi untuk dilupakan. Dengan sentuhan rasa terima kasih, suara Chu Xingyun berkata, "Sayangnya, jika Anda bertahan selama 6 hari lagi dan 36 hari geng, maka Anda sekarang adalah Kaisar Wu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman menghirup udara, matanya cerah dan mengejutkan. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, "Oke, mari kita pergi di jalan. Sebelum Anda mencapai abyss tanpa angin, Anda harus menerobos ke Kaisar Wu Realm." "Oke, bos." Menghadapi perintah Chu Xingyun, Gumanle tidak bisa menahan mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa alam Wu Huang yang dulu tidak terjangkau begitu dekat dengannya. Setelah Kaisar Wu tercapai, masa hidup akan diperpanjang hingga 3000 tahun, yang terlalu penting. Ini bukan hanya peningkatan kekuatan, tetapi juga promosi identitas, status dan kekuasaan. Jika dikatakan bahwa itu bukan Kaisar Zun, tetapi pada akhirnya semut. Ya, bukan untuk Kaisar Wu, tapi hanya manusia biasa. Bagi para pejuang di dunia Qian Kun, hanya Kaisar Wu yang dapat dianggap sebagai pejuang sejati. Di dalam Jiuxiao Academy, tahun baru akan segera dimulai, penilaian perguruan tinggi tahun baru telah berakhir, dan pemilihan pemula dari masing-masing tim juga telah dimulai. Tim Liu Yun, meskipun baru didirikan, hanya memiliki 1 tahun sejarah, tetapi tahun lalu, memenangkan mahkota ganda daftar teratas dan kompetisi daftar teratas. Meskipun ini bukan orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu juga merupakan prestasi yang cukup untuk dicatat dalam sejarah. Dengan 2 kejuaraan, tim Liu Yun hanya didirikan selama 1 tahun, dan telah memasuki peringkat 30 raksasa. Di pusat kota-kota Jiuxiao, di sebuah bangunan megah, seorang pria parubaya dengan perut besar sedang duduk di kursi bertatakan mutiara dan permata. Pria parubaya ini bernama Qian Ruhai dan adalah pengusaha kaya terkenal di kota Jiuxiao. Qian Ruhai memiliki 7 putra dan 6 putri, tetapi mereka semua frustrasi dan hanya dapat diatur di perusahaan bisnis bawahan untuk menjalankan bisnis keluarga. Qian Ruhai hanya bisa memikirkan cara lain, dan dia mengadopsi sepasang saudara kembar. Pada saat itu, para sister kecil berdiri di depannya dengan hormat. Itu adalah sepasang saudara perempuan yang cantik dan imut dengan penampilan yang aneh. Salah satunya adalah murid putih berambut hitam, yang lain adalah murid hitam berambut putih, kulit putih seperti salju, dan tidak ada jejak darah. 2 saudara perempuan kecil itu berdiri berdampingan, tampak saling bertentangan dan harmonis. Para adik perempuan adalah saudara kembar dalam tim Changtian. Sebagai putri angkat Qian Ruhai, mereka secara alami juga memiliki nama keluarga Qian Ruhai, yang mana kakak perempuannya adalah Qian Dingding dan adik perempuannya adalah Qian Dangdang. Bakat adik perempuan itu memang luar biasa, dan dia bekerja sangat keras. Dengan dukungan kekayaan Qian Ruhai, di usia muda, dia telah mencapai nirvana.
Itu telah menjadi lengan kiri dan kanan paling penting dari Sima Changtian. Melihat dua anak perempuan yang diadopsi, Qian Ruhai berkata dengan dalam, kontrak Anda ditandatangani setiap tahun, kan? Hadiah yang terhormat, kakak perempuan kembar Qian Dingding berkata, ya ayah, sesuai instruksi Anda, kontrak kami dengan tim ditandatangani sekali setahun. Mengangguk dengan puas, Qian Ruhai berkata, jadi kontrakmu tahun lalu seharusnya baru saja berakhir. Menengadah, Qian Ruhai berkata dengan suara yang dalam, oke, atas tim Changtian, Anda pergi untuk menghadapinya, kemudian langsung pergi ke tim Liu Yun dan menandatangani kontrak seumur hidup. Mendengar kata-kata Qian Hai, Tintin dan Dangdang mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, tampak terkejut. Mereka dapat memahami alasan untuk bergabung dengan tim Liu Yun, tetapi mereka tidak dapat memahami kontrak seumur hidup. Anda harus tahu berapa banyak tim yang tidak dapat menemukannya dengan harga tinggi, tetapi sekarang mereka tidak memiliki persyaratan untuk menandatangani kontrak seumur hidup. Melambaikan tangannya, Qian Ruhai berkata, jangan lihat aku seperti ini, Sima Changtian hanyalah pilihan yang tidak berdaya ketika tidak ada pilihan, Sui Liuxiang adalah dewi aslimu. Singkatnya, jangan tanya saya mengapa untuk setia padanya, menjadi lengan kiri dan kanannya, dan jika perlu, bahkan jika Anda mengorbankan hidupnya, jangan ragu. Oke Bapak, menghadapi perintah Qian Ruhai, Sister Dingdang tidak memiliki hak untuk menolak dan pada saat yang sama mengepalkan tinjunya. Melambaikan tangannya, Qian Ruhai berkata oke, kamu pergi dan berkomunikasi dengan tim Changtian, pergi ke tim Liu Yun untuk melaporkan hari ini. Ya ayahku. Setelah memberikan hormat kepada Qian Ruhai dengan hormat, Sister Dingdang berbalik dan meninggalkan aula. Menonton adik perempuannya pergi, Qian Ruhai menyentuhnya, dan tersenyum dengan kerinduan dan harapan. Sima Changtian juga seorang prajurit super dengan potensi Kaisar Zun, jadi sebelum kemunculan Sui Liuxiang, Qian Ruhai menekan bau ke Sima Changtian. Namun, ketika Sui Liuxiang lahir, Sima Changtian benar-benar bukan apa-apa. Ada sangat sedikit orang dengan potensi Kaisar Zun, tetapi tidak banyak orang yang melihat semua manusia. Selain itu, bahkan jika memiliki potensi untuk mencapai Kaisar Zun, potensi ini juga tinggi atau rendah. Baik Sui Liuxiang dan Sima Changtian memiliki potensi untuk menjadi kaisar, tetapi potensi Sima Changtian hanya 3 poin, sedangkan Sui Liuxiang adalah 9 poin. Jika Anda bertekad untuk memegang paha Anda, haruskah Anda memilih 3 poin atau 9 poin? Siapapun yang tidak bodoh dan memiliki pikiran normal tidak akan memilih 3 poin, tetapi pasti akan memilih 9 poin. Selain itu, 10.000 langkah mundur mengatakan bahwa bahkan jika Sima Changtian dan Sui Liuxiang memiliki potensi 90%, Qian Ruhai masih akan memilih Sui Liuxiang, tidak ada yang lain, hanya karena Sui Liuxiang adalah kepala kaisar adil. Sempoa Qian Ruhai sangat sederhana, memegang paha Sima Changtian, maka dia hanya bisa mendapat manfaat setelah dia mencapai Kaisar Zun. Dan jika itu adalah paha dari Sui Liuxiang, Anda tidak perlu menunggu Sui Liuxiang menjadi kaisar. Selama Sister Dingdang menjadi jantung dari Sui Liuxiang, maka Qian Ruhai segera dapat memperoleh manfaat. Meskipun identitas Kaisar Dingin Agung yang menghormati magang pertama tidak memiliki kekuatan nyata itu sendiri, tetapi selama Sui Liuxiang berkata, siapa yang berani membantah? Siapa yang berani menolak? Oleh karena itu, Qian Ruhai mengambil kesempatan untuk membuat keputusan yang menentukan, dan membiarkan saudari Dingdang langsung pindah ke pintu Sui Liuxiang. Selain itu, pemindahan ini bukan konspirasi, melainkan kesetiaan sejati, sepenuh hati, dan loyal yang rela mati untuk Sui Liuxiang. Qian Ruhai tidak berpikir tentang menghitung air dan aroma, bukan karena dia tidak mau, tetapi dia tidak berani. Pertama-tama, Sui Liuxiang dapat datang ke hari ini, tentu bukan orang bodoh. Bahkan jika Sui Liuxiang bodoh, tuannya Jihan, kaisar tua yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, jelas bukan orang bodoh. Sebagai seorang pengusaha, berani menghitung magang pertama kaisar, sudah pasti lelah. Tidak perlu tembakan ekstrim dingin Kaisar Zun. Tentu, ada agen khusus untuk membantunya menangani hal-hal ini. Energi Kaisar Zun tidak dapat dikonsumsi oleh siapapun. Saat ini, ada lebih banyak orang yang ingin mendekati Sui Liuxiang dan ingin memeluk pahanya. Sangat disayangkan bahwa kebanyakan orang tidak bisa mengandalkannya. Hanya Qian Ruhai, yang memiliki 2 anak perempuan berbakat Dingdang, dapat dengan mudah mengandalkan masa lalu. Faktanya, Sui Liuxiang benar-benar tidak bisa menolak penyerahan Suster Dingdang. Saat Chu Xingyun dan Gu Men meninggalkan tim satu demi satu, Tianbu tidak memiliki orang lagi. Dengan para sister kecil ini, semua masalah diselesaikan dengan segera. Sui Liuxiang, Jun Wuyu, Hua Nongyue, ditambah saudari Dingdang, tepatnya 5 orang. Yang paling penting adalah bahwa dengan saudara perempuan Dingdang, seluruh susunan pemain lebih sempurna, bahkan jika ada kesalahan sesekali, tidak mudah kehilangan permainan. Masalah langit dan bumi diselesaikan, tetapi masalah tanahnya tidak mudah. Di seluruh area, kecuali Yu Zai, yang masih penuh semangat, 3 lainnya tidak ingin terus berpartisipasi. Ye Ling, Bai Bing, Bu Fan menemukan Sui Liuxiang bersama-sama, dan tidak ingin terus berpartisipasi dalam kompetisi darat yang tidak ada artinya bagi mereka. Menghadapi tuntutan 3 orang, Sui Liuxiang tidak bisa menolaknya.
Jika mereka tidak ingin bertarung, mereka tidak bisa memaksa mereka untuk bertarung. Diubah ke tim lain, jika Anda tidak ingin bermain, keluar, tembak. Tapi orang-orang ini semua direkrut oleh Chu Xingyun, dan hubungannya dengan Chu Xingyun sangat baik, dan itu benar-benar mustahil untuk dibuka kalau tidak, dia akan menjadi orang yang baik. Karena mereka tidak bisa membuka dan tidak bisa mengirim mereka untuk bertarung, seluruh negeri hanya bisa merekrut lebih banyak orang baru untuk mengisi kursi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.